guys, kita lagi jalan ke arah Prasasti Kebun Kopi ya, Batu Tulis, ke tempat-tempat bersejarah. Jadi dulunya ini bukan kebun singkong, dulunya kebun kopi. Sebenarnya namanya Prasasti Kebun Kopi. Karena sekarang udah nggak ada pohon kopinya, adanya pohon singkong. Kita udah sampai di tempatnya, jalan dulu ke dalam guys. Kita mau lihat yang di bawah ya. Kita yang di depan masih tutup. Nah, Iya dibukain. Nah, yang atas aja waktu itu dibuka. ini jadi hari ini kita ada di Prasasti Sejarah dan Purbakala yang prasasti tertua di Pulau Jawa. Nah, ini prasasti Ciareten, yaitu prasasti kebun kopi. Nah, ini prasastinya guys. ke Banten, Sunan Maulana Hasanuddin. Dia kakinya Dapat anak lagi Mula tuh. Warman. Iya. Jadinya cucunya Rara Santang. Bahkan ada yang mendapatkan keturunan orang Cina tuh yang waktu dari Kesultanan Cirebon itu. Makanya kan banyak peninggalan Cina di Cirebon. Iya, peninggalan Cina itu dilihat dari bangunan-bangunan Cirebon itu karena memang Nah, ini Cina. kopi tulisan dari yang di batu Emang ini. zaman itu mah banyak orang-orang Mongol yang pada Minjem kameranya. Kopi Artinya itu Iya. tidak boleh dipegang itu mah. Jangan dipegang. Oh, Orang Jawa mah ngerti. Oh iya, sorry Pak. ini belah bekas dua kaki yang seperti Dewa Wisnu, ialah kaki mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruna yang gagah berani di dunia. Nah, ini Dulu kita belum begini ya Pak. Belum, ini kan mulai Ramzi, dibangun ini. nggak boleh pegang. Setelah ini diangkat, kemudian Ini jejak kakinya, kita guys. bertahap tahun 90 mulai dibangun. Jadi batu ini diangkat di tahun tahun 81, 1981 baru diangkat ke sini. Jadi tadinya ada di kali batu ini. Kalau saya ngurus itu sih tahun 1995. Iya. Ya, tulisannya apa Pak? Itu udah diterjemahkan juga itu Pikran Sasapani Pate Sri Mata Purnawarmana Tarumana Gayan Rasa Tisnori Papa dan Payam. Ini bahasa Sanskerta yang mulai pertama dipelajari oleh manusia sebelum tadinya belajarnya itu tuh. Iya, ke masa Sunda yang dituliskan di prasasti Kota Bogor yang ditulis oleh Surya Wisesa itu. Itu kan anaknya itu juga Surya Wisesa. Surya Wisesa anaknya Prabu Iya, Sidegawani Prabu dari Sidegawani. istri selirnya, yaitu dari Cendring Manik. Dia menjadi seorang raja yang serakah. Jadi selirnya juga Di jadi. sejarah suka ada yang diragukan itu kenapa ya? Nggak tahu, karena sejarah itu banyak versi. Iya. Soal masalahnya kan bukti-bukti sejarah banyak yang hilang. Iya. Jadi itu. Nah, kita Nggak kuat jadinya ininya. menjelaskan berdasarkan bukti Iya. yang otentik aja.
Jadi memang Tarumanegara itu bukan istilahnya bukan cerita, bukan fiktif. Dia memang iya. Ada. Di arsip-arsip selain di arsip kita di nasional Sejarah. Di ataupun sekolah juga daerah, kan belajar. Sejarah. bahkan naskah dari Cina pun ada, yaitu dari naskah kuno yang ditulis oleh dinasti Soi tahun 420. Ada. Iya dia mah ada di sononya Iya, ada sejarahnya. ada di juga daerah sejarahnya, ya. Cina tuh. Karena orang-orang Cina pun masa itu tahun 420 sempat melakukan berdagang juga dengan Iya. kerajaan Tarumanegara. Kerjasama Iya. dagang. Jadi titik-titik kerajaan Tarumanegara itu di Jawa Barat, ya selain di Ciaruten, salah satunya di Karawang, Batu Jaya, Blandongan itu. Oh, di Batu Itu ada Jaya. titik permainan ada. Batu Jaya. Batu Jaya. Di sana kan ada yang masih utuh, 2 candi Ha-ha, lagi, yaitu ha. Blandongan dan Candi Jiwa. Oh. Di tengah sawah itu ditemukannya. Nggak tahu itu. Iya. Itu ya, di sekitar pesisir aliran Citarum. Iya aliran sungai Oh, jadi itu. dia mendekat Iya. sungai ya. Nggak jauh-jauh dari Itulah disebut sungai. Tarumanegara karena ada di aliran Citarum. Sungai Citarum. Di situ ada sebuah negara. Oh, jadi panggilan Citarum itu. itu Taruma itu Iya, Citarum sungai Citarum. maksudnya dia panggilan karena dia Kalau lewatnya. Gomati Candrabaga yang sekarang Kalim Bekasi itu dulu dibuat oleh ayahnya Purnawarman waktu membuat irigasi yang ditandai prasasti Tugu yang sekarang ditarik ke museum yang berbentuk seperti telur itu. Itu tanda waktu pembuatan irigasi yang selesai dalam waktu 21 hari dan diberi hadiah oleh Pahien, yaitu pendeta dari Tiongkok, sebanyak 1000 ekor sapi untuk dikurbankan di Tarumanegara. Tuh udah tuh dulunya dia adanya di Jadi tengah kali prasasti Tarumanegara memang yang di antara ketujuh prasasti Jadi ini yang sangat yang disayangkan rendah, di yang paling Indonesia. banyak di ini. Iya. Karena penemuannya di sini. Iya. Prasasti ini Ini tahun 60. nampaknya ada yang Ini Tulis-tulis. zaman penjajahan, kalau tidak salah Ada yang ini nama tulis-tulis. sekolah yang didirikan oleh Belanda yang sekarang masih berdiri di Bogor. Di Kebun Raya. jadi dulunya prasasti ini ada di Penguasa Belanda. aliran sungai. Karena menurut orang tua juga daerah sini Aliran sungai apa, Ji? wilayah kekuasaan, yaitu dijadikan sebagai Di antara sungai. Markas dia kalau di sini dulu. Ini di aliran sungai apa, Mah? Ciaruten. Oh, Ciaruten. Berarti dulu adanya di sungai Ciaruten. Jadi Posisinya kalau seperti ini. dilihat dari ketinggian, memang wilayah sini berbentuk segitiga karena di pinggir-pinggirnya itu ada 3 aliran sungai. Di sebelah selatan Ciaruten bermuara ke Sungai Cisadane, Hmm. kemudian di sebelah barat bertemu dengan Sungai Cisadane juga. Cisadane. Sebelah timurnya Sungai Kali Cisadane. Ciampea itu bukan ini ya Pak, bukan ya? Kali Ciampea, Yang Ciampea jembatan ini jembatan, Pasar. ngalirnya ke sini. sama ke sini ya? Iya. Ya itu Ciariten. Titik pertemuannya di ujung sana, yang pertemuan yang besarnya Oh, Cisadane jadi dengan bisa Ciater. ini sini bisa titiknya sana Iya. ke sini ya. Oh, kita masuk ke sana di Cisadane. Jadi situs-situs memang banyak ditemukan di sungai atau tidak jauh dari sungai. Memang salah satu Jadi ini sarana batunya transportasinya. Iya dulu lewat air. Oh, iya. Air. Ya kan dulu mah ini mau Memang hutan belantara memang yang ada pecah air dari doang sananya. gitu. Kan di sini juga mah yang masih di sungai satu lagi deh. Iya, buaya. Yang prasasti Muara Ciater itu. Oh, iya. Ya buaya. Di sebelah mana? Dasar Dari dia sini pelukis sekilo ke ini bawah orang ada Belanda di sungai. Oh di sungai kita Itu belum dari buaya pernah dari mau. jauh. Kalau tidak ada pandemi seperti ini Iya. sudah dilaksanakan itu pengangkatan. Oh, mau diangkat Memang lagi. dianggarkan tahun 2020 itu Oh udah oleh mulai. BPCB mau diangkat. Oh, nanti mau di ini. Mau diangkat Nanti ditempatkan dibikin akan ini dibangun juga. seperti ini Iya, juga. di atasnya nanti jangan biar orang nggak terlalu sulit gitu. Kalau masih dikali Hanya kita membebaskan tanah dengan di dekat jembatan sana. Oh, 1000 meter untuk buat penempatan. lahan ininya ya. Iya. Iya, dibikin kayak sini juga. Kalau ditarik disatukan ke sini atau disatukan ke yang di atas terlalu ini. Terlalu sempit. jauh kemudian dari dana yang dikeluarkannya juga. Kalau di sana kan dekat jembatan tidak jauh dari titik awalnya paling 100 meter relokasinya dari sungai. Ini dulunya dipanggil kebun kopi emang ada kopinya? Ada. Dulunya kebun kopi gitu. Ada. Luas perkebunan kopi yang dimiliki oleh Yonatan Ring dari Bogor sampai ke arah Jasinga, Banten.
Tapi sekarang Udah belum pada- ada. Udah nggak ada. ada. Sekarang jadi perkebunan sawit, Iya. sana juga karet. Oh berarti dulunya itu Iya, kopi latar ya? belakangnya seperti itu. Kenapa Oh, dikenal pemiliknya dengan orang asing. Belanda. Belanda? Hmm. Jonathan Rik, kemudian penguasanya salah satunya yaitu Pan Motman yang sekarang komplek pemakamannya di daerah Lewiliang. Hmm. Ada komplekan pemakaman Belanda itu. Jadi cagar budaya juga di Iya. kita tuh. Oh di Lewiliang tuh ada. Ada pilar di belakang di belakang sekolah Aliyah Negeri, pilar. Kesananya lagi situs Pasir Jambu. Ada tinggi deh di sana. Banyak Yuda. Kalau Nah, mau situ kemudian pokoknya dari wilayah Bogor ke barat sana itu paling banyak. Ini adalah merupakan tempat bersejarah atau temuan situs-situs prasejarah. Misalnya udah dari ini yang ini. Ini dulunya apa? Kaitannya dengan Pajajaran, Bu, lebih mudah. Jadi setelah Tarumanegara, Pajajaran pun ikut berbentuk daerah sini para masyarakatnya. Tempat ini bangunan-bangunan pendopo. Oh, jadi kakinya ya bawahnya ya. Nah, ini prasasti kebun kopi 1 yaitu prasasti Tapak Gajah. Di bawahnya diduga memang menunjukkan bahwa ini orientasi ke Muara Ciasan itu bukan komplek-komplek bangunan, ada struktur di bawahnya. Ada struktur. Cuman harus digali ya. Jadi dari sini ke sana itu 400 meter sudah kita ekskavasi, ada temuan memang. Kemudian di Jadi luar ini sana udah tanah juga pemerintah ada. semua ya? Iya. Yang ada pagernya, Bu, Iya, oh, kesananya yang ada belum. pagernya. Oh, kesana mah belum. Padahal di Yang sana ini juga juga ada yang cagarnya. harusnya sudah di apa situs itu harus sudah kelihatan ya dananya itu dia. Kalau ingin kelihatan situs ini ketebalan ini Pak 1 meter lebih itu harus dibuang tanahnya. Ini yang tapak gajah Yang kan? area ini. Ini yang tapak gajah. Iya itu. Jadi itu temuannya struktur. Bahkan itu batu datar termasuk situs. Iya. Oh, batu besar ini. Batu besar itu ada bekas ini lutut dua. Apa itu? Ada sertifikatnya di atas. Oh, ini Karena ya pekerjaan masih tidak ya di sana tertinggi tarik bikin upload ada di bawahnya. Jadi ini ada bekas Kan yang di Banten batu seperti ini ada satu yang dulunya di Bogor. Dulu di Bogor dipakai pengobatan raja-raja. Oh, yang itu penobatan raja yang di luar itu. Yang di luar Masjid Banten. Raja-raja Islam. Oh, di luar masjid Banten. Ya, yang di pinggir itu ya. Iya, di dekat pinggiran Keraton Serosoan. Iya, iya. Itu buat penobatan raja. Penobatan, Jadi dia batu Oh, naik. yang dikurung gitu. Iya. Iya, itu batu gilang. Dia naik. Bukan. Di luar dia Di mah. halamannya jauh. Di halaman. museum. Iya. Bulakan omnya. Sekarang kan museum udah bagus. Iya. Mau arah ke benteng. Area tuh, Masjid gitu. Agung juga Hasanuddin sekarang Iya. udah luas. Hmm. Udah digusur tuh. Itu di luar halaman masjid tuh Iya. ada. Tapi dikurung juga sih, nggak boleh itu.
Waktu kita ke situ tuh lebaran tahun kemarin ya? Iya. Termasuk ke museumnya. Iya. Enggak, ke museum nggak museumnya. masuk. Nggak masuk. Cuman ke masjid sama ke benteng yang bekas itu tuh. Padahal masuk sekalian ke museumnya, lengkap juga keterangan Iya. di situ Iya. sejarah. Bahkan area waktu kepemimpinan Maulana Hasanuddin ada juga ininya bentuk. Itu banyak, Iya. itu banyak senjata-senjata juga ada. Iya, dari masa Hindu, Buddha sampai Islam banyak gitu. Apalagi udah zamannya Islam, keris-kerisnya pun Iya. Banyak, ya. banyak. Hindu duluan sih di Indonesia memang. Iya. Kepala museumnya sekarang Pak Fajar di sana. Asli orang sana ya? Bahkan ya yang namanya satu lembaga pasti kenal lah di tiap Iya. Ketemu lah. empat provinsi Bu Lagian orang Banten itu. suka saling ada pertemuan kan? Yaudah kalau dari sini ke Rawang bilang aja saya dari kemarin nih Iya, siarkan udah ke ketemu Bapak. sama Pak Ugan, dia Pak bilang Ugan. sama saya Pak Ya Ugan. apal dia, oh Pak Ugan. Itu apal pasti dia juga. Sama-sama megang prasasti. Sama-sama dari cagar budaya. Dia paham Tapi juga. ngurusin luas begini nggak ada yang bantuin lagi nih Pak? Ada Bu, ada. kalau lagi banyak kegiatannya memang ada tenaga bantuan yang ditunjuk oleh dinas. 2 orang. Itu dapat intensif dari bupati per triwulan. Oh, insentifnya per triwulan itu. Iya, cagar budaya itu. Kayak kita mah kalau di Kota Tangerang insentif guru ngaji ambil marbot, insentif ini apa? RT RW. Jadi dia 3 bulan sekali dapat. Jadi situs kebun kopi 1 prasasti kebun kopi 1 ditemukan dahulunya di area hutan untuk perkebunan kopi sehingga sejak saat itu dikenal dengan prasasti kebun kopi. Jadi guys, ini dulunya semua kebun kopi sampai ke daerah Jasinga. Nah, saat ini ya sudah berubah, sudah banyak berubah dan banyak ditanami yaitu singkong. 900-an satu bulan. Jadi per triwulan itu ya sekitar 2 juta. Belum kena pajak. Boleh. Kerajaan dulunya dipakai tempat duduk, dipakai ini. Ya ini dikumpulin aja di sini dari. Iya memang perintah pimpinan. Ini kita di situs yang ketiga, situs Batu Dakon. Tinggal bagiannya, tinggal sisa-sisa dari megalitik dan masa prasejarah ini. Emang ini bentuknya emang berdiri? Iya berdiri. Jadi komplekkannya itu dari tempat kita yang tadi. Iya. Dari sini. Karena memang undang-undang cagar budaya belum keluar, kemudian masyarakat pun tidak tahu, Iya. makanya banyak yang diambil. Iya. Oh, masyarakat kalau dapat Iya. diambilin gitu ya. Betul. Ini nemu tuh nggak dilaporin Nah, sama tersisa dia. ini karena tempat ini dulunya terkubur. Oh ini nih. Jadi tahun 70 dibuka oleh Profesor Dr. Oh ini emang asli di sini Asli. nih. Oh. Kirain pindah tempat, enggak. Enggak. Dia berdiri begini. Kalau dalam gitu, bahasa digali. arkeolog ini salah satu termasuk suatu tempat yang tidak bisa dirubah dari matriknya ekopak Iya, apa pokoknya udah asli. kopak ya, artepak, ekopak, petur. Itu logakan-logakan lambangnya apa ya? Jadi masa prasejarah tempat ini Bu dijadikan sebagai tempat penanggalan. Oh. Penghitung dulunya. waktu. Oh iya, dia berdiri ini nih ya. Melalui sinar matahari. Matahari. Kan matahari itu berjalan, Iya. bayangan ini kan berputar. Hmm. Bisa menentukan titik musim hujan atau Iya. musim panen. Panen musim ini. Nah, jadi yang disebut zaman Kayak- masa perundagian. Heeh. Panggilan teknik dia menghitung waktu. Heeh. Jadi benda-benda seperti Di ini sejarah dari dilihatnya. itu udah dari ini kan. Jadi ini digali, ini bentuknya udah begini. Udah ya. seperti ini. Nah ini lubang-lubangnya. Ada pegang deh. Jadi banyak fungsinya selain untuk penghitung waktu. Kemudian memasuki ke masa Tarumanegara, tempat ini pun digunakan yaitu untuk pemujaan kepada arwah
leluhur Nenek ya, moyang. nenek Karena moyang. menurut kepercayaan, benda-benda seperti ini yaitu merupakan tempat suci yang Heeh. dipenuhi oleh para arwah nenek moyang. Nenek moyang. Kalau di Jadi waktu penelitian, penggalian di sini, memang waktu itu bapak masih kecil, jadi informasi dari orang tua banyak ditemukan benda-benda juga. Oh, ini waktu digalinya Bapak juga masih belum ini? Iya, masih kecil ya. Jadi belum ingat betul gitu. Cuma memang informasi dari orang tua banyak temuan di sini. Gelang-gelang, manik-manik, arca. Ya karena itu banyak yang dia Iya, nggak dimiliki pribadi. Nggak dilaporin ke ini. Termasuk Penanggalan Ji. penanggalan. Kalau di Gunung Padang Jadi kan kedalaman ada yang batu ini yang memang bisa di bawahnya masih kayak ada. musik. Oh, kedalaman ini. Masih ada, sekitar 1 meter lagi. Hendri, di Gunung Padang ada batu yang bisa jadi kayak alat musik. Ada yang disebut batu goong. Iya, iya. Batu. Jadi memang beda bunyinya, dengungannya. Iya, begitu bunyinya. Gunung Padang salah satu tempat yang dijadikan sebagai petapaan Siliwangi juga. Iya. Iya, Ada tapak kakinya deh. ada tempat ituannya, batu buat itunya betapa. Tapi tapak kakinya tapak kaki macan ya ada di situ ya, Tan? Iya, kan macan itu istilahnya panglimanya. Dia Panglima Siliwangi. Siliwangi itu pendampingnya tuh. Aruten juga ya itu tempat situs di Aruten. Kalau orang yang memang mengerti istilahnya bisa menerawang alam gaib itu Ada. Siliwangi pun datang ke sini. Oh. Di awal dengan dua makan itu Iya ciri deh. khasnya. Ciri khasnya macan. Lagu Siliwangi memang. Kalau Bapak Haji tuh yang di sini. Engkau Haji. Mau bodas ya mau koneng. Karena Siliwangi juga Siliwangi itu sebagai nama yang harum. Kalau nama gelar yang pertama jadi raja itu kan Sri Baduga Maharaja. Iya. Kemudian sebutan lain yaitu Sang Pemanah Rasa. Itu juga orangnya. Iya, orangnya dia Cuma juga. beda sebutan aja ya. Ada sebutan. Kalau Siliwangi itu cerita rakyat apa? Bukan cerita rakyat. Bukan ya? Ada. Cuma yang tidak ahli sejarah pun atau arkeolog pun belum bisa membuktikan di mana makamnya Siliwangi ataupun makamnya Purnawarman. Iya, karena Gunung Padang tadinya dianggap makam kan. Iya, di Gunung Padang itu katanya makam. Tapi pas digali nggak ada. Bang ada kan gambar buku sejarah kan ada yang gitu. Enggak di PS kelas 4 tuh udah ngajar nih. Kalau Gunung Padang mah di sini gunung, sono gunung ya. Kalau tidak salah Gunung Padang itu dihapit oleh 3 gunung. Iya, 3 gunung ya. Jadi dia kalau lagi ini kali semedi atau apa ngadep ke gunung Iya, mana tempat gitu. semedi. Tapi menurut orang-orang peneliti dalam atau luar negeri memang pada masa pemerintahan penguasa Belanda ataupun masa Jepang di situ salah satu termasuk kegiatan tambang emas juga. Oh, di Gunung Padang. Iya, tambang emas. Cuman itu batunya ambak-ambakan tapi rapi gitu ya. Apa tadinya bekas gempa atau bagaimana bisa Karena ambak-ambakan? masih nggak jadi susun. Memang disusut gitu ya. Itu juga jadi masukkan menjadi sejarah juga. Iya. Kamu mau kemana? Halo guys. Jadi kita selesai sudah mengunjungi situs sejarah di Ciaretan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita akan mengunjungi situs-situs bersejarah di Indonesia ini karena pentingnya mengenal sejarah, pentingnya mengetahui tentang sejarah nenek moyang kita untuk anak cucu kita nanti. Karena jangan sampai kita melupakan sejarah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya di bawah ini. Thank you guys.